semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan komoditas ikan laut dan tawar di Kabupaten Lamongan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan yaitu Manafati Aliazafi, NIM 1903211000061, Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903211000076. Farah Rizky Afianti dengan NIM 19032110010. Muhammad Minhajul Qawim, NIM 1903211000121. Baik, selanjutnya yaitu terkait pembahasan komoditas ikan laut dan tawar. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu ada agribisnis, yang kedua potensi, yang ketiga kondisi existing, yang keempat regulasi dan kebijakan, yang kelima nilai tambah, yang keenam permasalahan, dan yang terakhir ada solusi. Baik, yang pertama yaitu ada pembahasan terkait dengan agribisnis. Di sini agribisnis terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama yaitu ada subsistem hulu, di mana subsistem hulu atau sarana produksi merupakan kegiatan yang meliputi dari pengadaan sarana produksi. Nah, subsistem hulu untuk perikanan laut di Kabupaten Lamongan yaitu ada alat tangkap yang bernama cantrang. Kemudian untuk perikanan tawar di Kabupaten Lamongan ada pemilihan lokasi, ketersediaan bahan baku atau benih, sumber daya dan tenaga listrik, serta kebutuhan pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, subsistem on farm. Di sini subsistem on farm atau proses produksi merupakan kegiatan dalam menghasilkan produk pertanian. Nah, dalam perikanan tangkap atau laut di Kabupaten Lamongan, produksi yang terjadi adalah proses penangkapan ikan laut. Selanjutnya untuk perikanan air tawar di Kabupaten Lamongan adalah persiapan lahan, penebaran benih, dan pemeliharaan hingga siap panen. Baik, yang ketiga yaitu ada subsistem hilir. Nah, di sini subsistem hilir atau pasca panen merupakan kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi. Nah, di Kabupaten Lamongan, subsistem hilir dari perikanan tangkap atau laut yaitu setelah ikan didaratkan nantinya akan ada transaksi penjualan dan pendistribusian ikan. Sedangkan untuk perikanan air tawar, subsistem hilirnya adalah setelah dikumpulkan, biasanya ikan akan dijual dan didistribusikan. Nah, untuk cara dalam pemasarannya ini terbagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu pembeli langsung pergi ke lokasi, atau yang kedua yaitu hasil dari tangkapan ikan akan didistribusikan ke tempat pembelian. Baik, selanjutnya yaitu ada yang keempat, lembaga penunjang. Di sini lembaga penunjang adalah lembaga yang berperan dalam mendukung kegiatan agribisnis. Nah, untuk lembaga penunjang di Kabupaten Lamongan terkait dengan ikan laut dan tawar terdiri dari lembaga keuangan dan kelompok tani. Nah, lembaga keuangan ini berperan sebagai penyedia dana untuk nelayan atau petambak. Selanjutnya, untuk kelompok tani ini berperan dalam memberikan pelayanan dan juga memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam pengolahan hasil perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian potensi. Budidaya perikanan merupakan sektor komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan. Untuk usaha penangkapan ikan laut di Lamongan, rata-rata produksinya mencapai 64.000 ton per tahunnya. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Kecamatan Brondong yang berada di Kabupaten Lamongan bagian utara merupakan salah satu tempat penangkapan ikan dan budidaya ikan laut yang terbesar di Kabupaten Lamongan. Sementara Kabupaten Lamongan juga unggul dalam sektor perikanan tambak. Wilayah Kabupaten Lamongan memiliki areal tambak seluas 872,89 hektar, sawah tambak seluas 19.522,44 hektar, serta kolam seluas 53.044 hektar, serta banyaknya profesi masyarakat Lamongan yang ditemui sebagai nelayan serta petani tambak. Oke, selanjutnya yaitu bagian kondisi existing. Wilayah Lamongan hampir 40% berupa tambak atau sawah serta berada di pesisir pantai utara Laut Jawa. Usaha penangkapan ikan laut di Kabupaten Lamongan terpusat di bagian utara, yaitu berada di kecamatan wilayah
Brondong, serta Kecamatan Paciran yang memiliki 5 tempat pendaratan ikan. Sementara untuk wilayah perairan tambak yang ada di bagian Lamongan Timur cenderung ditemui di Kecamatan Deket, Sukodadi, Gelagah, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Kalitengah. Regulasi atau kebijakan mengenai komoditas ikan hasil laut dan tawar di Kabupaten Lamongan, yaitu yang pertama pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam berbagai tugas otonomi termasuk pengelolaan sumber daya di wilayah laut. Pokok-pokok pasal pengelolaan sumber daya laut pada undang-undang ini terlihat antara lain pada ketentuan-ketentuan tentang batas pengelolaan laut provinsi sebesar 12 mil dari pantai, laut kabupaten selebar 3 mil dari pantai, kewenangan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan di dalamnya. Selain itu, kewenangan yang juga menyangkut peraturan administratif dan tata ruang, kerjasama antar daerah, dan penyelesaian perselisihan antar daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2004 tentang retribusi izin usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini ditetapkan tanggal 2 Desember 2004 guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha perikanan serta untuk melindungi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan khususnya yang berada di perairan. Izin usaha perikanan dan kelautan ini meliputi usaha penangkapan ikan di perairan umum, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan ikan, usaha eksploitasi kekayaan laut selain ikan, usaha eksplorasi laut, pemasangan rumpon, penanaman atau pemancangan sarana di laut, dan peredaran hasil perikanan. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan di Kabupaten Lamongan. Peraturan ini disahkan tanggal 18 Desember tahun 2000 yang mengatur tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, penyelenggaraan pelelangan ikan termasuk lingkup retribusi pasar grosir atau pertokoan dengan skala aktivitasnya merupakan jenis retribusi kabupaten. Objek retribusi ini adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan oleh pemerintah daerah berupa tempat pelelangan ikan baik yang dibangun oleh pemerintah pusat atau pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga merealisasikan gerakan OFOP atau One Village One Product mulai tahun 2008 agar IKM atau UKM dapat berkembang dan masuk ke pasaran produk yang lebih luas. Dana senilai 88,2 miliar ini akan diluncurkan terutama untuk peralatan kerja dan pelatihan. Selanjutnya yaitu mengenai olahan atau nilai tambah. Pada komoditas ikan hasil laut dan tawar pada Kabupaten Lamongan ini juga dilakukan pengolahan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Inovasi produk hasil perikanan baik laut maupun tawar ini meliputi pembuatan abon, sosis, nugget, bakso, ikan asap, otak-otak, tepung ikan, petis, terasi, dan kerupuk ikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan. Beberapa permasalahan pada komoditas perikanan laut di Kabupaten Lamongan yaitu tentang data perikanan yang lemah khususnya pada perikanan tangkap, lalu kemiskinan masyarakat nelayan, armada perikanan tangkap nasional yang masih lemah, permasalahan illegal fishing atau pencurian ikan, dan pelayanan perizinan usaha perikanan yang masih sulit. Untuk produksi ikan tawar di Kabupaten Lamongan sudah mulai berkembang dengan baik, namun pada pemasaran hasil panen ini dijual ke tengkulak dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut akan berdampak pada petani yang sulit untuk balik modal. Adanya paguyuban di daerah ini masih belum bisa menyelesaikan pemasaran yang tidak bagus tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu solusi. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada di perikanan laut dibutuhkan sebuah model pengelolaan yang memadukan dari unsur masyarakat pengguna, yaitu kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain sebagainya, dengan pemerintah sebagai CO manajemen yang berperan pada pengelolaan sumber daya pesisir serta laut, maka dieliminasi pada sebuah pihak bisa dikurangi. Untuk mengatasi permasalahan pada sistem pemasaran ikan air tawar, maka dibuat program pemberdayaan kelompok tani ikan tawar dengan pelatihan pengelolaan hasil perikanan, pengemasan produk yang lebih menarik, serta manajemen usaha.
Kegiatan pemberdayaan kelompok tani ikan tawar ini berupa kegiatan pelatihan serta pendampingan ke masyarakat petani ikan tawar guna mengembangkan kegiatan ekonominya dengan cara mengembangkan ide kreatifnya menjadi inovasi produk pengolahan hasil perikanan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang komoditas ikan laut dan tawar di Kabupaten Lamongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.